Luar biasa ini. Oke, pun sudah Ampun, berhasil. nggih. Tadi itu kelihatannya terlalu banyak, Bang. Oh, masih terlalu banyak, Bang, kayak gitu. Mboten, Ustaz. Kan 2 kali muter baru masuk sekarang. Jaringan internet biasanya pun Ustaz, pas kurang. Oh, berarti bandwidth-ku kurang. Ya kan naik turun tuh Ustaz. Kalau lingkungan banyak Oh, pakai gitu. ya turun, kalau lagi sepi sendiri pakai besar sekali. Oh, ya. Namanya kan up to. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa husnul sayyidi syahid wa Jilani qaddasallahu sirrahu thumma husan ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fi darin amin. Thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadhil majlis. Innallaha yahdina ila sabil haqqi wa ila dhariq mustaqim sya'lillahi lahum wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz suaranya pun dipun unmute rumiyin Ustaz itu. Kemut kelihatan. Halo. Nggih, nggih. Lah mau kok muni Helm? mau kok iso komunikasi. Ngerti-ngerti soal nama kepencet napa-napa niku. Oh ya. Ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum, dan jika berkehendak siapa kalian semua, istibdala zaujin, akan mengganti istri, maka nazaujin pada tempatnya istri. Ai akhadaha, artinya mengambil siapa. Akhdaha, artinya mengambil kepada zauj yang di depan, badalaha, dalam hal menjadi atau sebagai ganti daripada zauj yang belakang. Bi'antallaqtumuha, dengan jika mentalak siapa kalian semua kepada zauj yang belakang. Wa ataitum, wa qad ataitum, dan sungguh telah memberi siapa kalian semua ihdahunna, kepada salah satu dari zaujat, az-zaujati, artinya para istri, kintoran, akan harta yang banyak, malan, artinya harta, kathiran, yang banyak, sodakon, dalam atau sebagai pemberian. Fala ta'khudhu, maka jangan mengambil kalian minhu, dari malan atau kintoran, syai'an, sedikit. Atakhudhunahu, jika kalian, kemarin kan ada dijelaskan mengenai peluang seseorang memiliki sampai banyak istri, warisan dan sebagainya, dan itu merupakan kondisi yang terjadi sebagai warisan pada zaman jahiliyah. Nah, sekarang kalau misalnya ingin mengganti istri dengan istri yang baru, kayak apa saja. Nah, ini ambil saja sebagai pengetahuan, karena ini tuntunan Al-Quran dan terjadi pada waktu-waktu yang lampau. Ya, alasan itu banyak ya.
Alasan baik yang bisa diterima maupun yang tidak bisa diterima. Banyak alasan. Dan agama ada yang memperkenankan, agama ada yang tidak memperkenankan. Caranya harus ditalak dulu. Di istri yang mau diganti itu ditalak. Nah, bagaimana kaitannya dengan mahar yang sudah pernah diberikan kepada di antara istri itu? Waqad ataitum ihdahunna kintoran. Mahar itu ibaratnya kalau mahar sedikit nggak usah dirembuk, mahar banyak tanah pekarangan misalnya 1 hektar, uang 1 miliar. Nah ini kalau di Indonesia sudah banyak, kalau di luar negeri ya belum banyak. Bayangkan Nabi Muhammad itu menikahi Khadijah, maharnya adalah 100 ekor onta. Ya dari saudara-saudaranya, dari Abdul Muthalib itu paman-pamannya mendukung semuanya. Itu kan banyak banget itu. Beda dengan kalau di negara kita seperangkat alat ibadah. Nanti kalau ada lagi kalau cincin itu tidak tunai tapi ngutang. Kalau tidak ngutang kepada istrinya, yang ngutang kepada tokonya. Nah, ini sudah diberi. Kalau harta mahar itu sudah diberikan, sedangkan kamu itu menceraikan, maka fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan diambil kembali sedikit pun terhadap harta yang telah kamu berikan itu tadi. Ya, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diminta-minta lagi. Udah, dulu ikhlas kok sekarang enggak ikhlas, dulu senang sekarang kok enggak senang. Ya, itu adalah apa namanya dinamika daripada orang berumah tangga. Atakhudunahuan, adakah kamu mengambil kepada kintaran buhtanan dalam keadaan dolim, mu'ithman dan dosa mubinan yang nyata, bajinan artinya nyata. Jikalau seperti itu, maka Anda telah menampakkan kedoliman yang nyata. Dan itu tidak cuma normal saja, tetapi itu dosa hukumnya. Wa ithman mubina. Dosanya itu sudah kita melok-melok di depan mata. Wa nasbuhu ma'adabun nasabnya syai'an dan buhtanan itu alal hali menetapi keadaan hal. Minhu syai'an atau buhtanan. Buhtanan dan ithman itu alal hali menetapi atas hal. Jadi memberi maknanya buhtanan dalam keadaan dolim. Zulman artinya dalam keadaan dolim, wa ithman dan dalam keadaan dosa mubinan yang nyata. Wal istifhamu adapun istifham pertanyaan yaitu atakhudunahu. Atakhudunahu mana tadi ya atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina itu lit taubihi untuk mencela. Jadi kalau orang mengambil terhadap harta mahar yang telah dibayarkan kepada pihak istri, mengambil lagi entah sedikit entah banyak, itu adalah kamu ambil itu merupakan suatu pertanyaan, tetapi menghina. Pertanyaan untuk mencela kepada orang yang mengurusi terhadap mahar tersebut. Walil ingkari dan untuk ingkar. Ingkar itu sejenis kalimat oratoris, jadi tidak perlu dijawab. Biqaulihi di dalam firman Allah. Jawabnya itu bawahnya ini. Ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu dan bagaimana ta'khuduna pada mengambil siapa kalian semua hu akan kintar. Bi ayyi wajihin artinya dengan mana tujuan. Jadi apa tujuan kamu mengambil harta mahar kamu itu apa sebenarnya? Waqad abda dan
sungguh telah memenuhi kamu, wasala telah menyambung siapa ba'dukum atau telah sampai siapa ba'dukum sebagian kalian ila ba'din kepada sebagian yang lain bil jima'i dengan jima al mukarrari yang ditetapkan lil mahri untuk mahar. Jadi mahar itu sebenarnya merupakan suatu alat yang menguatkan diperkenankannya menyambung diri antara laki-laki dengan perempuan, yaitu melalui berkumpul suami istri. Berkumpulnya sudah dilakukan dan itu sudah diungkapkan dalam bentuk niat yang kuat berupa membayar mahar itu tadi. Itu representasi daripada diizinkan atau diperkenankan wasala ba'dukum ila ba'din bil jima'i. Diperkenankan. Itu kok diambil itu statusnya terus bagaimana? Wa akhadna dan melakukan siapa azwaj atau zaujat minkum dari kalian semua mithaqan akan suatu perjanjian ahdan artinya perjanjian ghalidhan yang kuat syadidan artinya yang kuat dan pihak istri itu sudah berani mengambil risiko yaitu melakukan perjanjian yang kuat dengan kalian itu melalui pertimbangan yang masak sehingga Anda diterima menjadi suaminya. Ikatannya kuat, bukan sekedar tanpa ikatan. Ya, ada lagi yang model kawin mut'ah itu. Kawin kontrak. Jadi untuk beberapa saat, ya tergantung kepada kesepakatan sampai semalam misalnya. Kemudian ya dibayar dan status bayarannya itu dianggap sebagai mahar. Bukan seperti itu bayarnya itu ada, tetapi mitakon golidonnya itu tidak terbentuk. Nah untuk pernikahan itu mitakon golido, ikatannya itu kuat sekali. Kalau ikatannya kuat sekali, maka harus dimaknai secara serius yang namanya perjalanan rumah tangga. Nah ini nggak gampang mengambil terhadap harta mahar yang telah diberikan. Karena wahwa adapun mitakon golido, itu mas sesuatu amarah yang telah memerintahkan siapa Allah bihi dengan ma min imsakihinna dari menjaga terhadap zaujat bima'rufin dengan kema'rufan au tasrihinna atau melepaskan kepada zaujat biihsanin dengan ihsan. Jadi itu konsekuensinya sesuai dengan perintahnya Allah. Kalau merawat yang benar, merawat yang baik. Tetapi kalau melepaskan, ya dilepaskan secara baik. Bukan setelah dilepaskan kemudian masih nguweng, masih muncul di YouTube, masih muncul di di medsos, macam-macam. Ya kayak gitu itu ya tidak bisa memaknai terhadap ikatan berkeluarga. Mitakon golidonya itu tidak bisa. Enggak seperti itu. Banyak orang itu bisa melakukan kawin tetapi tidak mampu memahami terhadap nikah. Banyak orang itu bisa melakukan perkawinan tetapi ya tanpa memahami terhadap suatu ikatan kerumah tanggaan. Banyak sehingga mudah-mudah saja lepas-lepas dan sebagainya dan dianggap itu sebagai suatu variasi untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Itu enggak akan ketemu kebahagiaannya. Belum. Kalau dia mengatakan itu jodoh tidak seperti itu. Wala tangkihu. Jodoh itu kan sama dengan itu ya. Jodoh antara saling melengkapi. Jodoh itu bukan persaingan, bukan bukan persaingan, bukan menuntut kesetaraan gender, bukan seperti itu, melengkapi.
Kalau melengkapi itu isinya, yang satu juga terima kasih, yang satu juga terima kasih. Yang satu tidak akan menuntut bahwa kamu harus seperti saya. Yang satu juga tidak seperti itu, karena itu tidak melengkapi namanya. Nah, kalau melengkapi itu isinya adalah terima kasih. Terima kasih. Kamu kok enggak, kamu kok bodoh gini? Oh enggak seperti itu. Yaitu jadi pada standar-standar tertentu itu dipenuhi keduanya. Standar tauhid, ya, standar beragama, yang ya standar tauhid, peduli kepada agama, peduli kepada ibadah dan seterusnya itu dipenuhi. Selebihnya itu nanti silahkan saling melengkapi. Makanya sekarang itu pemerintah sudah melarang pernikahan beda agama. Kalau dulu masih diperkenankan pernikahan beda agama dan itu dilakukan di pencatatan sipil. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pencatatan sipil, tapi semua pernikahan agamanya harus sama. Nggak ada, bukan jenisnya yang sama, tetapi agamanya yang sama. Jenisnya sama nanti LGBT. Solusi mesti ada. Kalau ada masalah solusi, mesti ada. Oh, yang menciptakan manusia itu Allah. Masa Allah itu mau membenturkan terhadap ciptaannya sendiri. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha mengasihi, Maha menyayangi Allah itu. 22 wala tangkihu, dan jangan kamu nikahi ma akan sesuatu bimaknaman dengan memakai arti nyaman. Ini loh ya. Kalau nggak ditafsir gini ini nggak muncul. Jangan kamu nikahi sesuatu. Kalau di Quran itu sesuatu. Makanya yang namanya memaknai, memahami terhadap Al-Quran itu juga harus merunut terhadap penafsiran daripada orang-orang yang ahli tafsir. Bukan menurut kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri, ini boleh menikah kepada sesuatu. Sesuatu itu apa? Menikah terhadap pohon pisang, menikah kepada kambing, menikah kepada pilar, menikah kepada, dan seterusnya. Karena wala tangkiku bimakna man, makanya dengan menggunakan maknanya man itu berarti orang. Man itu berarti orang. Walaupun sebenarnya man itu secara umum kalau kita ke Alfiyah misalnya Ibnu Aqil itu memang bisa berarti orang, bisa berarti malaikat, bisa berarti burung, bisa berarti ya satu, bisa berarti banyak. Itu memang masih umum juga. Tetapi di sini ini yang ditujukan maknanya adalah orang. Ada bait itu bakaitu ala sirbil qada'il amarna bi wa qultu wa mithli bil bugai adiru asir bal qadahal man hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawidu adiru. Apa tadi? Hasil balqadha. Pakai itu ala sirbil qadha id amar nabi. Saya menangis kepada
melihat segerombolan burung bangau yang sedang melintasi di atas saya. Dalam hati saya berkata, orang seperti saya memang layak untuk menangis. Wahai segerombolan burung bangau, adakah di antara kalian ada yang, nah, kalau orang ada orang yang, kalau burung bangau berarti ada burung itu man juga, man yu'iru yang mau meminjamkan sayapnya kepada la'alli ila man qad hawitu atiru. Saya dengan begitu bisa terbang, dengan sayap itu bisa terbang menuju orang aku cintai. Na'andi ila man qad hawitu atiru. Itu ada man, tapi maknanya ke arah burung yang jumlahnya itu banyak maupun sedikit. Hal man yu'iru janahahu. La'alli ila man qad hawitu atiru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini man itu orang, bermakna man. Karena mannya disebut, mannya juga dipakai untuk penjelas. Nah kakak yang telah menikahi siapa aba hukum, ayah-ayah kalian semua. Minan nisa'i dari para istri. Jangan kalian menikahi terhadap wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kamu. Berarti menikahi terhadap ibunya. Kalau ibunya banyak, ya jangan menikahi terhadap ibu-ibu. Nah, ibu warisan. Jangan menikahi kepada istri-istrinya ayah. Illa ma qad salaf, lakin ma qad salaf, kecuali sesuatu qad salafa yang telah berlalu apa. Berarti kecuali sesuatu yang telah berlalu itu adalah pada masa jahiliyah. Dulu itu berlaku seperti itu. Makanya perempuan itu seperti beker gelas, seperti piala saja lemparkan ke sana, lemparkan ke sini, diberikan ke sana, diberikan ke sini. Masya Allah. Islam datang untuk mengatur itu semua dan memuliakan kepada para wanita. Memuliakan kepada para wanita. Maqad salaf min fi'likum, dari tindakan kalian semua, dari akan nakaka minan nisa, min nisa'il aba, dari menikahi terhadap istri-istri dari ayah. Fa'innahu, maka sesungguhnya dzalik itu ma'fuun, diampuni apa anhu dari dzalik. Hal tersebut karena masih berada pada masa jahiliyah maka diampuni. Seperti misalnya Abu Bakar sendiri itu punya istri yang dinikah ketika masa jahiliyah. Tapi itu ketika istri jahiliyah. Tapi ketika di Islam ini kemudian dinikah. Mungkin nikah pada masa jahiliyah itu kan belum resmi diakui secara agama ketika pada kondisi Islam. Maka istri bawaan di masa jahiliyah itu ada yang dinikahi. Abu Bakar itu istrinya ada 4. Tapi ya silahkan dicari sendiri, ada 4. Di antaranya yang menurunkan Aisyah, tetapi ada juga yang menurunkan yang lain-lain. Diampuni, yang dulu-dulu diampuni. Innahu, jadi enggak serta-merta jahiliyah ini putus, jahiliyah ini enggak serta-merta seperti itu ya, tetapi ada kondisi masa transisi, ada masa transisi. Ma'fuun anhu. Innahu ainikakuhunna, sesungguhnya dzalik ainikakuhunna, menikahi terhadap nisa aba, menikahi terhadap istri-istrinya ayah, itu karena ada apa dzalik itu fahisatan, keji, kopi kan artinya jelek. Itu keji ya, menikahi terhadap istrinya ayah itu keji, wa
maqtan dan celaka. Sababan artinya menjadi sebab lil maqti untuk kecelakaan. Minallahi dari Allah. Bahwa adapun maqtan itu asadul bugdi, murka yang sangat. Jadi kalau terjadi hal tersebut maka itu menjadikan Allah itu sangat murka. Kalau sangat murka jurusannya ya mesti seksa. Wasa'a dan itu sejelek-jeleknya, bisa artinya sejelek-jeleknya. Dan itu jelek. Bisa artinya itu jelek. Apanya sabilan jalannya. Tarikan artinya jalannya. Dalika adapun hal tersebut. Jadi kalau itu dilakukan itu merupakan suatu cara yang sangat jelek. Nah, jangan dikira kalau ibu itu mesti tua-tua. Itu enggak. Kalau zaman itu ya siapa yang punya harta, dia memiliki peluang untuk memperoleh apapun yang dipilihnya. Ya. Sehingga ketika ayahnya meninggal dunia ya masih banyak yang muda-muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian cerita mahram. Mahram itu perempuan yang haram untuk dinikah. Ini gini, kalau di negara Arab sana itu nama orang itu hanya satu. Biasanya yang nama kedua itu nama ayahnya, nama ketiga itu nama neneknya. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi di dalam perkawinan itu perempuan yang salah. Nanti jangan-jangan masih berada dalam mahram, ini kemudian dinikah. Karena jauhnya beraktivitas sehingga tidak tahu. Ngerti-ngerti ternyata masih saudara yang haram untuk dinikah. Nah ini makanya dijaga bin-binnya itu. Ini bin ini, bin ini. Ini bin ini, bin ini. Saya punya teman namanya Pak Salah. Nama lengkapnya Salah Kaduri Haza. Salah itu berarti namanya dia Sholah, bukan salah benar. Kalau Indonesia salah benar. Sholah, bagus. Kaduri itu ayahnya, Haza itu ayahnya, siapa mbahnya. Nanti kalau dia punya saudara ya namanya beda, ayahnya sama. Tapi kalau nanti anak dari pamannya itu ya berarti neneknya yang sama. Jadi nanti akan segera diketahui, oh itu putra sama neneknya dengan saya. Statusnya seperti apa, boleh apa tidak dinikah dan seterusnya itu akan ketahuan. Ada juga yang modelnya itu kalau di Indonesia itu marga, marga misalnya, marga Situmorang misalnya. Ketemu di Jogja sama-sama Situmorangnya. Nah, itu nanti akhirnya saling mencinta. Jangan-jangan ini masih ada hubungan saudara. Memang terjadi ya, misalnya di Jakarta. Ini anak dari orang-orang ketika bertemu jebulnya dirunut daerahnya sama, rumahnya di kampung itu hanya hadap-hadapan, Masya Allah. Karena ini sudah cucu dengan cucu. Jadi nggak ngerti kayak gitu. Dirunut, loh jebule rumah asalnya itu cuma hadap-hadapan. Depan sama sebelah jalan sama seberang jalan. Ini hati-hati. Karena Islam itu memperhatikan silsilah. Islam itu memperhatikan keturunan supaya jelas keturunan itu tidak terjadi suatu kerancuan di dalam menghasilkan keturunan. Khurrima diharamkan. Bukan berarti ini kastaisme atau sukuisme, bukan seperti itu, tetapi memperjelas terhadap, jadi kalau menikah itu ya menikah kepada orang yang betul-betul orang lain, dan itu ada tujuan atau ada makosid tertentu, ada tujuan tertentu mengapa kok seperti itu gitu loh ya.
Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian semua siapa ummahatukum ibu-ibu kalian semua antangkiku hunna jika menikahi siapa kalian semua hunna akan ummahatukum. Nggak boleh menikahi terhadap ibu-ibunya. Nggak boleh. Wasamalat dan mengandung apa ummahatukum al-jaddati akan nenek-nenek. Jadi ibu, kemudian ibunya ibu. Jadi maksudnya naik gitu ya. Mingki balil abi dari arah ayah, awil ummi atau ibu. Berarti kalau kita punya orang tua. Orang tua ada ibu dan ayah. Ayah punya ibu, ayah punya istri, istrinya tidak boleh kita nikah. Nah, ayah punya ibu, ibunya tidak boleh dinikah. Berarti mbah. Ibu juga punya ibu, ibunya tidak boleh dinikah. Mbah dari arah ayah maupun simbah putri dari arah ibu tidak boleh dinikah. Apa ada atau pak menikahi kepada neneknya itu. Ini ya untuk menjelaskan yang dimaksud dengan mahram itu jalurnya kayak gitu. Wabanatukum dan anak-anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan juga nggak boleh dinikahi ya. Punya istri kemudian punya anak perempuan dinikahi. Istrinya anaknya perempuan. Apa ada? Ya nggak ada ya, tetapi ada kejadian-kejadian yang dimuat di surat kabar itu kayak gitu. Ngawur, wasa, malah dan mengandung atau mencakup apa banat al-aulada akan banatukum al-aulada akan anak-anak wa in safalna dan walaupun ke bawah. Banat ini termasuk ke bawah, berarti cucu perempuan. Baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Nanti kalau ada yang perempuan-perempuan tidak boleh. Wa akhawatukum. Nah, ini bagi orang-orang seperti kita ya ini pengetahuan pelengkap lah, wawasan. Karena kita juga menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu untuk anak-anak. Wa akhawatukum dan saudara-saudara perempuan kalian nggak boleh dinikah. Kita lahir dari ayah kita ada 5 orang. Laki-laki perempuannya 3, laki-lakinya 2. Nggak boleh. Ya nggak boleh kecuali pada masa awal yaitu masa dari Nabi Adam. Setiap melahirkan ibu Hawa itu melahirkan sepasang. Kelahiran yang pertama adalah Qabil dengan Halimah. Kelahiran yang kedua Habil dengan Iklimah. Tidak boleh menikah dalam satu kelahiran. Berarti itu saudaranya. Maka harus disilang. Qabil menikah dengan Labudah. Dengan Labudah ya. Kemudian Habil dengan Iklimah. Nah, ini kemudian nggak terima. Qabilnya nggak terima. Maunya Qabilnya dengan Iklimah. Lah Iklimah kan berarti saudaranya. Nggak bisa. Ini mulai terjadi kenakalan pada generasi pertama manusia itu. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhawatukum min jihatil abi dari arah ayah awil ummi atau dari arah ibu. Saudara-saudara perempuan dari arah bapak maupun arah ibu. Ada kemungkinan bapak itu sudah membawa anak perempuan. Ada kalanya ibu itu sudah membawa anak perempuan ketika menikah dengan bapak. Nah gitu. Jadi makanya ini disebutkan seperti itu juga masih
termasuk saudara. Wa ammatukum dan ammah itu adalah bibi dari jalur ayah. Hai akhawatu abaikum, artinya saudara-saudara perempuan dari ayah-ayah kalian. Bibi dari pihak ayah. Bibi jumlahnya bisa banyak karena saudaranya ayah itu bisa banyak, tidak boleh dinikah. Awil ummi atau mana tadi? Wa adadikum dan nenek-nenek kalian, termasuk nenek-nenek dari pihak ayah tidak boleh. Wa khalatukum dan khalah itu bibi dari pihak ibu. Kalau kita apa? Bibi semua kan dari pihak ayah juga bibi, dari pihak ibu juga kita menyebutnya bibi. Tapi kalau di bahasa Arab itu, kalau dari pihak ayah itu amah, dari pihak ibu itu adalah khalatukum. Ayat akhawatu ummahatikum artinya saudara-saudara perempuan dari ibu-ibu kalian. Wajadatikum dan nenek-nenek kalian. Ya bibi tidak boleh, nenek yang berada di pihak ibu juga tidak boleh dinikah. Terus wabanatul akhi dan anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan. Berarti keponakan perempuan, tidak boleh dinikah. Wabanatul ukhti dan anak perempuannya saudara perempuan. Kita punya saudara perempuan, punya anak perempuan, tidak boleh dinikah. Wayadkhulu dan termasuk fihinna di dalam banatul akhi wa banatul ukhti siapa auladuhum anak-anaknya mereka. Termasuk cucu-cucu yang perempuan-perempuan itu dari saudara kita. Ini tidak boleh dinikah. Wa ummahatukum dan ibu-ibu kalian semua allati yang ardhana yang pada menyusui siapa allati kum kepada kalian semua. Kalau ada ibu susu karena kecil kemudian sering ditinggal untuk kerja maka dititipkan ke tetangga. Tetangganya itu juga punya anak kecil berarti dia itu punya ASI kemudian disusui oleh tetangganya tadi. Itu namanya ibu susuan. Ada batasan seberapa menyusu kepada beliau ini sehingga dia disebut sebagai ibu susuan. Qabla istikmalil haula ini menyusunya itu sebelum sempurnanya 2 tahun. Berarti batasnya adalah 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun menyusu kepada tetangganya umurnya sudah 20 tahun. Nah itu kriminal. Seperti itu. Kriminal. Dan dia jadi ibu susu gitu, susuan. Bukan. Batasnya 2 tahun. Terus komtarodo'atin. Yaitu qabla istikmalikum dalam keadaan 5 susuan. Jadi minimal 5 susuan. Minimal 5 susuan. Kama dari mana penjelasan 5 susuan itu? Kama seperti keterangan bayanna yang telah menjelaskan hu akan ma apa hadis dan hadis. Jadi ini di dalam hadis dijelaskan. Memang memahami Al-Quran itu bisa antara ayat satu dipahami dengan ayat yang lain. Bisa dipahami dengan hadis menjelaskan terhadap ayat Al-Quran. Itu bisa. Ibu susuan ya, tidak boleh dinikahi. 5 batasnya 5 kali. Kalau lebih ya lebih tidak boleh. Kama banyalahu hadisun wa akhawatukum dan saudara perempuan kalian semuanya semua minarodhoati dari susuan. Kalau ibu tadi itu punya anak perempuan
kita menyusu kepada dia, kemudian anaknya juga menyusu kepada ibu tadi, berarti perempuan tadi saudara sepersusuan kita. Dilarang untuk dinikahi, karena itu mahram buat kita. Mahram karena lirrodoah, karena saudara sepersusuan. Tidak diperbolehkan. Wa yulhaqul dan disamakan, ditemukan bidzalika dengan hal tersebut, wa yulhaqu apa bisunnati, wa yulhaqu bisunnati pada sunnah siapa banatu anak-anak perempuan minha dari akhwatukum minar radha'ah. Termasuk juga yang tidak boleh dinikah itu adalah anak perempuannya saudara sepersusuan tadi. Tidak boleh dinikah. Minha wahunna adapun wahunna bisunati asabal banatu minha dari akhwatukum, dari ya wahunna adapun tukum iktuman orang ardoat yang menyusui, ardoata yang menyusui siapa kamu hunna kepada akhwatukum nardoati wa yulhakum dalika sunat al-bunatu wa hunna man arad. Adapun perempuan-perempuan siapa akhwatukum atau banat itu man orang ardoat yang menyusu siapa akhwatukum hunna kepada ummahatukum allati ardo'anakum mautu atahu akan benar yang ini. Ini saya loncati dulu. Wal ammatu dan ammat, wal kholatu dan kholat. Berarti ini bibi dari ayah, kholat ini bibi dari ibu. Wa banatul akhi dan anak-anak saudara laki-laki, wa banatul ukhti dan anak-anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, minha dari itu tadi, akhwatukum minar radha'ah, li hadisin karena ada hadis. Jadi haramnya dinikah bagi anak dari saudara sepersusuan tadi, baik itu anak yang perempuan maupun anak maupun cucu yang perempuan-perempuan, baik itu dari cucu perempuan dari anak perempuan maupun cucu perempuan dari anak laki-laki, tapi yang perempuan. Ini berdasarkan penjelasan dari hadis diharamkan. Yahrumu, hadisnya yahrumu dan diharamkan minarodho'i dari persusuan apama sesuatu yuhromu yang diharamkan apama minan nasabi dari nasab. Jadi haram untuk persoalan persusuan itu sama dengan haram dari penjelasan pada nasab. Rawa telah meriwayatkan akan hadis siapa al-Bukhari yu Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa ummahatu nisaikum dan ibu-ibunya istri-istri kalian semua. Wa rabaibukum jam'u rabibatin wa ya bintu zaujati min ghairihi, dan anak angkat perempuan, waroba ibukum, anak-anak angkat perempuan kalian. Jadi istri itu ketika menikah dengan kalian sudah membawa anak-anak perempuan. Ini tidak boleh dinikah.
Jam'u robibatin, lafal robibah jamaknya lafal robibah. Wahia adapun robibah itu bintu zaujati, anak perempuannya istri min ghairihi dari selain min ghairihi dari selain zauj atau suami, dari selain suami. Berarti anak angkat. Allati yang pada ada fi hujurikum di dalam perawatan dari kalian semuanya. Jadi tidak cuma satu, misalnya anak angkatnya ada beberapa yang semuanya itu kamu rawat, kamu pelihara. Nah ini semuanya haram untuk dinikah. Tarbuna artinya memelihara, merawat siapa kalian, akan allati. Muwafakotan karena menyesuaikan lil ghalibi akan untuk umumnya, untuk yang umum. Fala mafhuma tidak, maka tidak ada pemahaman lain lah untuk muwafakoh. Jadi seperti itu berlakunya. Min nisaikum dari istri-istri kalian allati yang takaltum yang telah mengumpuli siapa kalian bihi dengan allati. Jadi itu berlaku untuk, jadi anak-anak angkat itu tidak boleh menikah ketika kamu dengan istri kamu itu telah berkumpul, telah bersetubuh. Tapi kalau belum bersetubuh itu nanti bisa dinikah itu dengan jalan menceraikan kepada istrinya yang belum dikumpuli itu. Jama'tumuhunna artinya mengumpuli siapa kalian semua, hunna akan nisaikum. Fa'ilam takunu dakhaltum, maka jika tidak ada siapa kalian semua itu dakhaltum mengumpuli siapa kalian semua bihina dengan nisaikum fala junaka, maka tidak ada dosa sama sekali alaikum atas kalian semua fi nikahi banatihinna di dalam menikahi terhadap anak-anak perempuannya nisaikum idza faraktumuhunna ketika kamu menceraikan siapa kalian semua hunna kepada nisaikum. Jadi kalau kamu menceraikan istrimu tetapi kamu belum pernah membuli, maka diperkenankan menikahi kepada anak-anak dari istri yang telah kamu ceraikan tadi gitu. Boleh. Wakala ilu abnaikum dan istri-istri dari anak-anak laki-laki kalian, ay azwaju abnaikum dan istri-istri dari anak-anak laki-laki kalian. Kalian punya anak, kemudian anak laki-laki berarti punya istri, berarti menantu perempuan tidak boleh dinikah. Menantu perempuan tidak boleh dinikah. Alladzina yang min aslabikum dari sulbi kalian semua. Bi khilafiman dengan berbeda dengan orang taban naitumuhum yang mengebin atau yang mengangkat siapa kalian semua hum kepada man falakum, kecuali kalau ini adalah bukan dari anak kandung kalian tetapi menantu dari anak angkat. Menantu dari anak angkat ini boleh dinikah, tetapi setelah nanti cerai-cerai dan sebagainya gitu ya. Falakum maka itu untuk kalian nikahu kala ilihi menikahi terhadap istri-istri dari abnaikum. Boleh. Istri anak-anak angkat. Wa anta jema'u dan jika mengumpulkan siapa kalian bainal ukhtaini antara dua bersaudara tidak diperbolehkan. Ada perempuan kakak beradik yang dinikah adalah yang kakaknya, adiknya otomatis tidak boleh dinikah. Atau sebaliknya adiknya dinikah, kakaknya otomatis tidak boleh dinikah. Jadi dua dikumpulkan tidak boleh.
Baik itu dua bersaudara itu min nasabin, baik dari nasab au radhain atau sepersusuan. Jadi saudara perempuan itu tadi bisa dua-duanya itu dalam satu kandung atau beda kandung yang tetapi saudara sepersusuan. Bin nikahi dengan nikah. Wa yalhaqu dan menyamakan bima dengan keduanya yaitu nasabun auradhaun apa wa yulhaqu dan disamakan bima dengan nasabun auradhaun apa bisunnati dengan sunnah bisunnati dengan sunnah apa al jam'u mengumpulkan bainaha antara nasabun wa bainaha antara bainaha antara ukhtun wa baina ammatiha dan antara bibinya ukhtun. Sama saja yang tidak boleh itu menikahi kepada siapa? Saudara mengumpulkannya itu adalah antara dua bersaudara atau antara dia dengan bibinya. Itu dianggap sama. Berdasarkan penjelasan sunnah. Al-kholatiha atau bibi dari pihak ayah. Waya juju dan boleh apa nikah kulli wahidin menikahi masing-masing satu alal infirodi secara sendiri-sendiri wa malakahuma dan memiliki huma kepada keduanya ma'an secara bersama-sama wayatau dan mengumpuli siapa man wahidatan akan perempuan yang satu. Ini masih belum clear Pak Taifur ini, belum clear. Jadi kalau dinikahi secara sendiri-sendiri itu terus tapi yang dikumpuli satu. Ini di sini kok penjelasannya seperti itu. Kecuali kalau apa modelnya yang satu sudah meninggal kemudian ganti kepada yang satunya gitu. Illa lakin tetapi sesuatu kocalapa yang telah berlalu apa? Oh ini berlaku untuk masa jahiliyah. Maka tidak salah sesuatu yang telah berlalu. Begitu. Fil jahiliyati di dalam masa jahiliyah min nikahikum dari nikah kalian semua ba'dama akan sebagian dari sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa-apa. Fala junaka maka tidak ada dosa sama sekali alaikum atas kalian fihi di dalam maqad salam. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu ghafuran zat yang banyak mengampuninya. Lima kepada sesuatu salapa yang telah berlalu apa-apa minkum dari kalian qablan nahji di dalam sebelum dilarang. Diampuni oleh Allah ketika belum ada larangan dari Al-Quran. Allah sangat mengampuni, Allah sangat memahami. Berarti ada masa transisi tadi itu ya. Rahiman, lagi maha mengasihi bikum terhadap kalian fidzalika di dalam hal tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadruha mudalakan abada wa madata asala fi mada zamani min hudawabu falam dahara bawa ma waqa'at Dubabatun bismil hasani Biqalfi kama min ru'yadun tabatat Wala yuradaru bawlin minhu bihi awani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat
ولا يرى ظله بالشمس ذري كتباه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيا ذبيب كذاذني هذه الخصائص فحفظها نبينا من شر نار وسرور ومن ميزاني Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya stop. Ribun, kabaripun semuanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Pak. Ini belum tak stop, masih anu dulu. Rekam. Sehat dulu. Pak. Pak Maryanto dari Lapan, Jakarta. Pak Maryanto Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Wih, nanti diteropong dari situ kita dikendalikan. Ada Bu Desi, ini Pak Aan. Semakin bersahaja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak Rizka Waldiati, Pak Takir. Pak Takir ini dari mana Pak Takir? Nawan, ada. Pun ngertos. Pak Rizaldi, dari Aceh ini. Iya Pak. Alhamdulillah. Pak Arif Jogokali, Pak Dwi. Ada yang dari barang Riau Kepulauan. Ini Bu Ikvi dari Kediri, Badriah dari Blitar, dan ada yang lain nggak kelihatan yang semuanya alhamdulillah, semoga kita sehat. Ada enggak pertanyaan, tapi tak tutupnya dulu untuk ngomong-ngomong. Ada loh tuh